Durga, apa kau punya persembahan? Siapkan. Ayo. Kau mungkin marah padaku, tapi kau tidak boleh meremehkan persembahan. Sepertinya kau bertindak terlalu pintar setelah menikah ya. Kau itu pura-pura polos. Sebelum menikah kau dulu mengacaukan semua yang kau lakukan. Dan sekarang kau mengatur semuanya. Bagaimana bisa? Semua ini adalah kepura-puraan, bukan? Bukankah ini yang keluargamu dan ibumu ajarkan, bukan? Aku tahu sekali wanita sepertimu dengan sangat baik, Gudan. Lihat Durga, kau sudah berbicara buruk padaku begitu lama. Dan aku sudah mendengarkanmu secara diam-diam melakukan. Tapi kau baru saja meremehkan ibuku dan ketika seseorang meremehkan keluargaku, aku tidak akan mengampuninya. Aku kehilangan kendali dan aku mengajari orang itu sebuah pelajaran. Aku sayang kedua orang tuaku dan hati dan jiwa Cutki. Kalau sampai ada orang yang meremehkan mereka, maka aku tidak akan mengampuninya. Apa kau sudah selesai? Sebaiknya hentikan drama ini. Apa kau tidak lelah berpura-pura sepanjang waktu, Gudan? Kau memenangkan hati semua orang dengan memegang api di tanganmu. Kau membuktikan bahwa kau adalah mertua yang ideal. Tapi aku luruskan satu hal. Kau mungkin berhasil membodohi semua anggota keluarga. Tapi tidak bagiku. Beberapa tahun terakhir, lampu yang aku buat digunakan untuk melaksanakan puja. Tapi hari ini, kau dengan pandai merusak lampu yang sudah aku buat. Kau merendah sangat rendah untuk mengambil posisiku. Sangat disayangkan kau harus membayar untuk itu, Gudan. Dan kau merasa putus asa karena kekuasaan, benar kan? Aku tidak akan menerima kau sebagai mertuaku. Dan aku akan menaruhmu di tempatmu. Aku membutuhkan berkat. Orang-orang sering memberitahumu bahwa kau tidak ada gunanya, bukan? Dan aku akan membuktikan itu benar. Pertarungan demi identitas kita dimulai dari sekarang. Kau bersiaplah. Ada apa dengan Durga? Kenapa dia selalu marah padaku? Berangkas ini mengingatkanku pada otak paman. Dia begitu keras kepala. Aku tidak akan bisa membukanya. Ayo terbukalah. Ini bukan gua ajaib yang terbuka dengan frasa ajaib. Ini berangkasku.
Bagaimana kau menemukan ada berangkas di sini? Dan kenapa kau mencoba membukanya? Sebenarnya apa yang terjadi padamu? Seekor kucing mencuri lidahmu? Aku tanya padamu, jawab aku. India adalah negara festival. Orang-orang berbeda agama di sini. Dan Diwali adalah festival kesukaanku. Omong kosong apa yang kau katakan? Orang-orang berbeda agama. Diwali adalah festival kesukaanku. India adalah negara festival. Orang-orang berbeda agama. Diwali adalah festival. Halo? Apakah dia tidur berjalan? Aku suka Diwali karena itu adalah festival lama. Gudan, dia sedang tidur. Dia terjaga atau tidur, dia selalu mengatur untuk menyusahkanku. Kau memang satu-satunya Nyonya Gudan Aksat Cinda. Gudan, bangun. Halo, Gudan, bangun. मेरे हाथों में ना तेरी लकीरें हैं बहुत अलग सी अपनी तकदीरें मेरा ज़मीन पे चलना तेरा हवा सा उड़ना हाँ नामुमकिन है तेरा मेरा मिलना के धूप से कभी अंधेरा जुड़ नहीं सकता ये इश्क मुकम्मल अपना अब हो नहीं सकता Aku menyangka kau laki-laki jahat. Tapi kau berubah menjadi laki-laki yang baik. Kau menempatkanku dalam masalah. Aku hampir saja tertangkap. Suamiku hampir menangkapku saat aku sedang membuka berangkas. Bagaimana berangkas macam apa itu? Aku tidak bisa membukanya. Gudan, sudah pernahkah seseorang memberitahu betapa bodoh diri? Dan kebodohanmu akan menempatkan kita dalam masalah. Kenapa kau dekat-dekat dengan berangkas itu di kedatangan Aksat Cinda? Selain itu, kapan aku menyuruhmu untuk membuka berangkas? Tunggu, aku merasa ngantuk dan kau bicara omong kosong. Betapa omong kosongnya ini. Kau ingin aku untuk menemukan berangkas, tapi bukan untuk membukanya. Lalu apa yang aku lakukan dengan itu? Maksudku apa tujuan menemukan berangkas itu? Sudahlah. Dia memutuskan telepon. Aku harap aku tidak melakukan kesalahan besar dengan memberikannya pekerjaan ini. Dia sebenarnya tidak akan bisa melakukan apapun. Good morning, Nek, dalam bahasa Inggris, Suprabhat dalam bahasa Hindi, dan Suprabhatam dalam bahasa Sanskrit. Wow, kau mengucapkan selamat pagi padaku dalam 3 bahasa yang berbeda. Apa Nenek tahu? Ada sutradara bernama Vaibhav dan memberiku pelajaran akting. Dia mengirimkanku pesan selamat pagi dalam 3 bahasa berbeda. Jadi aku terbiasa dengan hal itu. Iya, tapi sayang, kenapa kau sudah bangun sepagi ini? Nenek. Periksa dengan benar, Bu. Periksa jika dia sudah bangun. Sebenarnya ibu, menantumu punya kebiasaan tidur berjalan. Tidak hanya itu, bersamaan dengan mengganggu tidur orang lain.
dia juga mencuri sesuatu. Dia menjadi seorang kleptomaniak di malam hari. Apa maksudnya? Kleptomaniak adalah orang yang punya kebiasaan mencuri sesuatu. Ibu bisa tanyakan padanya, dia memiliki gangguan itu, jadi dia lebih tahu. Jangan tanya padaku. Nenek, dia akan memberikanmu detailnya dan punya informasi atas segalanya. Daripada mencari di internet, seseorang harus tanya padamu. Kau punya segala informasi, kan? Dan kau suka mengolok-olok orang lain. Sudah cukup. Jangan berani untuk menyusahkan bonekaku Gudan. Ya, Kau benar, Ibu. Gudan memang boneka. Dia dangkal dan tidak punya akal. Tidak bisa berpikir. Nenek, buat dia mengerti. Aku peringatkan. Apa kau ya. mengancamku? Ya, aku sedang mengancammu. Apa yang akan kau lakukan? Hei, sudah. Cukup, tidak usah diteruskan. Kau sering bertengkar dengan orang yang sangat kau sayangi. Tuan, pesanannya sudah datang. Wow, apa ini? Kartu bermain yang besar. Nenek, apa yang akan kita lakukan dengan ini? Hah? Ini luar biasa, besar sekali, Nek. Biar ku jelaskan. Kau telah melaksanakan puja di Karvachot dan Danteras dengan sangat baik. Sedangkan di ritual Diwali, sangat penting untuk mencari berkat Dewi Laksmi. Iya, itu benar. Itu tradisi di keluarga Jindal. Kita menyusun permainan kartu di acara Choti Diwali ini. Oh, aku mengerti. Ibu, aku akan pergi sekarang. Aku sudah terlambat. Aku akan pulang sore hari. Jaga semua tamu. Jaga mereka dari masalah. Tunggu dulu. Apa kau baru saja menyebut masalah? Wow, Ibu. Bonekamu sudah menjadi pandai. Dia menerima petunjuk itu. Padahal, aku tidak mengatakan itu. Jika dia berpikir dia adalah masalah, aku tidak akan berdebat dengannya. Aku harus pergi sekarang. Aku pergi, Bu. Gudan, dia memang agak kasar. Tapi sebetulnya hatinya sangat lembut. Dengar Durga, jelaskan semua kepadanya. Nenek, aku tidak perlu menjelaskan sesuatu padanya. Sepertinya dia pandai memainkan permainan. Ya, Durga, kau sepenuhnya benar. Kau tahu, di sana ada toko pan di lingkunganku. Aku pernah memenangkan tantangan di sana. Kau tahu, aku pernah sekali memenangkan jumlah yang besar. Tebak jumlahnya, kau juga tebak itu, Durga. Coba. Lupakan saja, kau bahkan tidak bisa membayangkannya, kan? Kau tahu berapa banyak uang yang aku menangkan? Aku memenangkan 500 rupiah. Iya, Nenek. Jadi Durga, jangan khawatir mengenai pesta hari ini. Tenang saja, tunggu dan saksikan apa yang akan aku lakukan. Kak Durga, ayo mulai. Ayo, kita sudah siap. Ya Tuhan, banyak sekali uangnya. Tidak bisa dipercaya. Untuk apa ini? Ini adalah jumlah terbesar yang kau menangkan dalam sebuah permainan. Jadi kami memberikan tip yang lebih besar pada pelayan yang menyediakan kami air selama permainan. Dia benar. Kau mertua dari saudari iparku. Aku memberimu tip ini walau kau tidak melakukan apapun. Sana, belilah kue untuk dirimu sendiri. Kau tahu, Durga, aku selalu mengingat mata uang.
tip yang kau berikan akan cukup berguna untuk keluarga kami. Terima kasih atas tipnya. Aku tidak punya air, tapi terimalah persembahan dariku ini. Trilok! Aku tidak akan menerima air yang ditawarkan oleh orang luar. Apalagi persembahan darimu. Gudan, nanti biar aku yang bicara pada Durga. Dia selalu menjelekkanmu dan kau tidak pernah membalasnya. Kenapa kau tidak pernah membalas ejekan mereka? Kenapa kau lakukan itu? Nenek, apakah nenek berpikir aku menganggapnya serius? Tidak sepenuhnya. Apa nenek tahu apa yang aku lakukan? Aku sepenuhnya mengabaikan. Nenek tahu kenapa aku melakukannya? Orang yang ingin mencurahkan rasa frustasinya merasa lega dan aku tidak terkena imbasnya sama sekali. Ini cara yang baik kan? Aku akan kembali. Hei, tunggu. Kenapa kau masuk? Hah? Jangan melarangnya, biarkan dia masuk. Salam, Nyonya. Salam. Aku sengaja memanggil ahli kecantikan lewat aplikasi. Aku yang menyuruhnya datang ke sini. Untuk nenek? Aku yang memanggilnya untuk Gudan. Kau harus bisa membuat Gudan lebih cantik dari yang sekarang. Sampai-sampai Aksa tidak bisa mengenalinya. Nyonya, salam. Ya Tuhan, apa yang dia lakukan di sini? Berkatilah aku. Kau? Kenapa kau datang lagi ke sini? Apa yang harus kujelaskan, Nyonya? Aku memang sengaja ingin datang ke sini. Tapi Eje tidak pernah mengundang kami beberapa tahun terakhir. Tapi aku tidak akan menghentikan diriku tahun ini. Jadi kali ini aku datang ke sini tanpa undangan. Dan ini adalah acara terbaik untuk mengobati luka. Bukankah begitu, Nyonya? Dia benar. Dia sadar betul bahwa seorang pengemis tidak meninggalkan rumah kita dengan tangan hampa. Dia sebenarnya dulunya seorang teman. Aku harus katakan bahwa kau adalah orang yang tidak tahu malu. Bahkan setelah beberapa tahun, Pak Duta sama serakannya seperti dulu. Dia kembali walaupun dia dihina. Bagaimanapun, karena sekarang kau di sini, kau bisa tenang. Seperti yang kau katakan, teman lama. Ayo, Ibu. Dia pasti bangga karena menjadi kaya. Lihat saja, aku akan merebut semuanya darimu. Yang mulai dari sesuatu yang tak pernah kau pikirkan. Khususnya restoran.
Dan aku akan membuatmu mengemis di depan restoran. Aku bersumpah. Butuh waktu yang panjang untuk bisa mengajarinya. Sebelum matahari terbit besok, kita akan memiliki restorannya. Tahun ini, EJ tidak akan merayakan Diwali. Ibu, Iya, kenapa kursi ini kosong? ini untuk Buddha. Ibu, kau tahu bagaimana liciknya seorang duta. Orang yang harus berhati-hati ketika bermain dengannya di meja. Dan ibu membuat ratu kesalahan ini duduk di sampingku. Orang yang kau sebut ratu kesalahan ini akan menolongmu. Apa kau tidak mengerti? Istri adalah keberuntungan bagi suaminya. Apa perlu untuk memiliki keberuntunganku duduk di sampingku? Tidak, Ibu. Aku... Wow, Tuan Jinda, kau seorang yang sangat beruntung. Kau menikah 2 kali dan istri keduamu lebih cantik dari yang pertama. Sayang. Jadi, aku harus memotret dengan pasangan yang paling terkenal di Indo. Ya, Tuan Duta. Kau harus bisa memenuhi harapanmu. Kau tidak akan bisa mendapat kesempatan ini lagi. Apa yang kau lakukan, Paman? Apa yang kau lakukan? Kau menggelitiku. Aku tidak tertarik untuk dekat denganmu. Apa? Pakaianmu sudah terlepas. Aku memasangkannya. Kak Durga, lihat. Ide nenek berhasil. EJ bahkan tidak bisa menghentikan tangannya. Lihat bagaimana dia mempengaruhi EJ dengan kecantikannya dan menjebaknya. Aku sangat senang akhirnya bertemu denganmu. Aku telah mendengar banyak tentangmu. Dan aku bertemu denganmu di acara bagus seperti ini.
Gudan, sepertinya tamu kita sedang menyapamu. Sapa dia kembali. Salam. Silakan. Main kartu dengan kami. Silakan, duduk di sini. Tuan Duta, kau masih tidak mengerti hal yang sederhana. Suami istri harus duduk bersama. Dan kau baru saja mengatakan bahwa kami baru saja menikah. Lalu bagaimana bisa aku duduk jauh dari istriku? Gudan, Kau lihat sendiri kan, Aksat tidak bisa memalingkan pandangannya dari Gudan. Tidak bisa memalingkan pandangan darinya tidak apa-apa, Nini. Tapi apa setelah ini? Apa bagusnya jiwa muda dan kecantikan ketika bersama memainkan kartu? Justru yang paling aku khawatirkan, Nini, kita kehilangan segalanya yang kita miliki di pertaruhan ini. Benar. Di permainan kartu ini, dia tidak boleh mempertaruhkan semua isi rumah. Iya, tapi aku tidak mengerti. Joker selalu ditahan di luar set. Lalu kenapa dia bermain? Apa dia punya sesuatu? Tidak ada satupun yang percaya padanya. Tapi aku punya kepercayaan penuh pada Gudan. Dia dapat melakukannya. Dan setelah permainan ini, kau juga akan mengatakan bahwa Gudan dapat melakukan sesuatu. Kita akan lihat, nih. Kita akan tahu sebentar lagi. Kita akan lihat apa yang terjadi. Baiklah. Bagus, ini mengagumkan. Apa kau menikmatinya sekarang? Pak Jindal, ada pro pasti ada kontra untuk menjadi mertua termuda di India. Melihat antusiasmenya, sepertinya Gudan menyapu bersih untuk kita. Saat aku melihat Aksat dan Gudan, entah kenapa aku merasa kalau mereka adalah pasangan yang serasi. Fokus pada permainan. Kau sangat sadar, Tuan Guta. Jika kau tidak fokus, kau bisa kehilangan segalanya.
Ikut semua. Tunjukkan. Hei, apa yang kau lakukan? Kau kan punya 3, Queen. Tidak, ini terlalu kecil taruhannya. Coba naikkan lagi taruhannya. Ayo. Aku sangat terkesan, Gudan. Cepat sekali kau menguasai permainan. Pak Jinda, kau harus mendengarkan istriku. Kau pasti menang. Ya, naikkan taruhannya. Tunjukkan. Hei, tunggu. Sesuai harapan. Tiga as. Aku rasa Duta pasti telah melakukan kecurangan. Kau bicara apa, Gudan? Pak Jindal, seharusnya kau mengikuti apa yang kau katakan tadi. Atau jika kau hilang fokus, kau akan kehilangan segalanya. Kau dapat fokus di permainanmu jika kau berhenti fokus pada istrimu. Tapi itu bukan salahmu. Istrimu memang sangat cantik. Oh, manis sekali. Untuk menunggu AJ kembali, mari kita beristirahat. Sementara aku akan makan dulu karena aku lapar. Laksmi, aku merasa tidak enak pada Nenek. Nenek memiliki keyakinan yang sangat besar pada ibu mertuamu. Aku merasa sepertinya keberuntungan tidak padanya. Kau benar. Duta itu pasti curang. Aku tidak tahu bagaimana. Tapi dia sudah mencurangi permainan. Aku akan menemukan apa ini. Kita sudah rugi karena dia. Paman marah padaku karena dia. Bagaimana dia mencurangi permainan ini? Aku harus bagaimana? Kau bilang kalau dia itu polos. Tapi dia mencurigaimu kalau kau berbuat curang. Dengar. Sebaiknya kau berhati-hati padanya. Kau khawatir tanpa alasan. Apa kau menyadari sesuatu? Tidak ada satupun selain perempuan itu yang percaya kepadanya. Jika dia tahu aku mencuranginya, orang lain pasti tidak akan percaya. Kita tidak perlu memikirkan sesuatu. Kita punya Vibisana untuk menolong kita. Dan sekarang, ketika seseorang sedang sibuk istirahat, kartu kita untuk ronde selanjutnya akan menempatkan kita pada tempat yang benar. Lalu kemampuan Jinda tidak akan ada gunanya. Begitu juga dengan keberuntungan istrinya. Kita pasti menang. Hei
Hei, tunggu dulu. Dengar. Aku bilang kau tidak perlu cemas. Menang dan kalah adalah bagian dari permainan. Siapa yang tahu tentang nasib kartu itu? Oh ya, aku ingin memberitahumu sesuatu. Tolong jangan percaya pada Tuan dan Nyonya Duta itu. Aku tidak tahu kenapa, tapi mereka berdua merencanakan sesuatu. Aku yakin sekali mereka mencurangi permainan ini. Jadi, tolong jangan khawatir karena kita bermain dengan bagus sekali. Dan kita pasti akan menang. Diam! Kau sudah terlalu banyak bicara, Gudan. Aku tahu permainan ini lebih baik darimu. Benar, tapi... Dan jika sampai seseorang curang, aku akan tahu, Gudan. Tapi syaratnya kau hentikan gurauanmu dan biarkan aku fokus pada permainan. Dan satu hal lagi, tidak bermain bersama. Aku akan bermain sendiri. Dan kau duduklah dengan tenang, jangan lakukan apapun. Aku tidak ingin terjadi apa-apa. Aku sedang membantumu. Diam. मेरे हाथों में ना तेरी लकीरें हैं बहुत अलग सी अपनी तकदीरें मेरा ज़मीन पे चलना तेरा हवा सा उड़ना हाँ नामुमकिन है तेरा मेरा मिलना के धूप से कभी अंधेरा जुड़ नहीं सकता ये इश्क मुकम्मल अपना अब हो नहीं सकता. Tidak satu patah kata pun. Salam, semoga diwalimu menyenangkan. Untukmu juga, Nyonya. Ayah, Ibu, Cutki. Tenang. Ayah? Kau tahu, setelah bertemu dengan kalian, diwaliku menjadi istimewa. Cutki, kau tahu betapa aku merindukanmu. Salam, Ibu Mertua. Cutki, aku... Salam. Sudah. Semoga diwalimu menyenangkan. Semoga kau juga. Untukmu juga. Tidak satupun di rumah ini yang akan menyusahkan. Dan jika seseorang berani melakukan hal itu, orang itu akan aku beri pelajaran. Ini janji Aksat Jindal padamu. Kau Sahalia, sini, duduk di sampingku saja. Tentu. Tunggu, Nenek. Kita ajak Nyonya Kausalya bergabung di permainan istimewa kartu Diwali Jindal. Dia pasti belum pernah menyaksikan permainan ini sebelumnya. Silahkan. Ayah seharusnya datang ke sini 10 menit yang lalu. Oh ya? Permainan sedang berlangsung dalam ayunan penuh dan kami akan menang, Ayah. Kau menyuruhku untuk tidak bicara di meja, tapi aku boleh kan bicara pada ayahku? Ayah, aku sangat bersenang-senang. Gudan, sayang, ayo sini. Revati, ayo bergabung bersama kami. Ayah. Sebenarnya kami... Tidak apa-apa, aku bisa mengerti. Putriku itu masih polos. Jika seseorang memberitahunya bahwa dia tidak berguna, dia akhirnya membuat kesalahan dalam upaya untuk membuktikan orang itu salah. Jika ada orang yang harus disalahkan, maka itu adalah aku. Setelah Gomti meninggal, aku memanjakannya lebih dari yang seharusnya. Tolong jangan mengatakan itu. Jika mencintai anak adalah sebuah kesalahan, maka semua ayah akan berdosa. Angkat topi atas kesabaranmu. Kau telah mengasuh anak-anakmu dengan banyak kasih sayang. Selamat datang kuucapkan Nyonya Kausalya. Kau adalah bagian dari keluarga kami juga. Silahkan duduk. Mainlah dengan kami.
Ayolah Kak Durga, berpikirlah sebelum bicara. Dia tidak akan punya uang sebanyak itu untuk bermain kartu, iya kan? Aku benar kan? Sudahlah Kak Laksmi, dia itu tahu bagaimana caranya bermain. Begitulah cara dia menjadikan putrinya menjadi ibu kita. Untuk masalah uang, kita bisa pinjamkan uangnya. Suka atau tidak, dia punya hubungan dengan kita. Kita akan melakukan demi hubungan kita. Duduklah, bermainlah bersama Ya, kami. silakan. Jika kalian sudah selesai bergurau, bisa kita fokus pada permainannya. Masalahnya, aku tidak suka menghabiskan waktu untuk berbasa-basi. Oh, begitu. Terutama jika menyangkut soal uang. Jadi katakan, siapa yang akan melawanku? Apa kau Durga? Apa Laksmi kau? Atau kau Saraswati? Ayo kita main, ini pasti menyenangkan. Kak Durga, ada sesuatu yang mencurigakan. Dari mana orang miskin ini dapat uang sebanyak itu? Mencurigakan kan? Apakah ibu? Halo Bu,